Halo pemirsa Orang Bandung, berjumpa kembali di channel Orang Bandung. Selamat malam. Saya ucapkan selamat malam karena kebetulan saya sedang mengedit video malam-malam nih. Pemirsa, terima kasih bagi yang sejauh ini sudah bersama kami, sudah subscribe, like dan komen di channel Orang Bandung. Sebentar lagi kita akan menyaksikan tayangan percakapan hutan bagian 3 dengan narasumber Kang Asep Ferry. Khusus di bagian ini akan banyak dokumentasi dari perjalanan narasumber yang berhubungan dengan aktivitasnya di bidang ilmu kehutanan. Asep, sebenarnya apa intinya hutan Indonesia untuk dunia nih? Kerjasama atau saling membutuhkannya antara negara-negara yang ada di dunia ini? Saling membutuhkannya itu banyak gitu. Terutama kan kita belum disebut negara industrial ya, Indonesia ini. Dan negara industrial itu kebanyakan itu di barat. Kita sebagai paru-paru dunia ini bisa lebih unggul dengan jasa perdagangan karbon atau carbon trading gitu, yang dimana bisa menyerap polusi-polusi dari industri negara lain, dan itu kedepannya mungkin bisa jadi pendapatan untuk negara kita, sumber pendapatan bagi negara kita melalui lestarinya kawasan hutan seperti itu. Nah, itu yang potensi besar hutan yang ada di Indonesia. Gitu. Berhubung luas kawasan kita juga masih bertahan ya, masih bertahan luas kawasan kita ini. Gitu. Jadi ya untuk potensi besarnya ada di perdagangan karbon, itu yang pertama. Yang kedua itu di potensi wisata. Seperti kita ketahui kan, hutan ini sebagai fungsinya untuk Paru-paru. Ya, untuk paru-paru ini fungsinya juga untuk jasa wisata gitu. Karena keindahan alam Indonesia ini unik dan beragam, dan mungkin ya tidak akan ditemukan di negara lain. Nah, Asep nih, saya mau nanya nih, apa di dalam ilmu kehutanan ada isme-isme nggak? Oh, ada itu. Dalam ilmu kehutanan itu ada dua isme atau pandangan yang berkembang ya. Nah, ya itu. Ada dua pandangan itu. Yang pertama itu pandangan isme preservasi. Nah, yang kedua itu pandangan konservasi. Nah, yang preservasi ini dikemukakan pertama kali itu oleh John Muir, berasal dari Amerika Serikat. Nah, untuk isme konservasi ini dikemukakan oleh Gibbard Pinchot, sama dari Amerika Serikat juga. Nah, ini kedua pandangan ini tuh berbeda ya dalam mengelola hutan ini. Oh, berbeda nih. Berbeda ini. Kalau ya. Di Indonesia cenderung kemana nih? Kalau Indonesia itu kita itu menyerap keduanya. Menyerap kedua paham tersebut, karena paham preservasi ini model pengelolaannya itu sebenarnya kalau saya amati ini agak kaku ya, karena lebih cenderung agar hutan lestari itu lebih baik didiamkan saja tanpa ada sentuhan tangan manusia. Itulah pandangan preservasi. Jadi lebih ke kita biarkan saja hutan tersebut agar lestari gitu. Nah, beda lagi dengan pandangan konservasi ini. Pandangan konservasi ini kita itu selain memikirkan hutan, juga kita memikirkan manusia yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi paham konservasi ini lebih ke kita memaksimalkan potensi-potensi dan manfaat yang ada di dalam hutan.
begitu. Jadi ya, ada campur tangan manusia itu di pandangan konservasi ini. Keduanya sama, tujuannya itu agar hutan lestari. Gitu. Nah, Indonesia ini lebih condong ke dua paham tersebut. Karena kenapa? Karena Indonesia ini sudah banyak model pengelolaan kawasan hutannya. Ada kawasan lindung, cagar alam, taman nasional, ada hutan produksi, dan lain-lain. Nah, itu tuh kan berdasarkan hasil dari kedua paham tersebut. Sehingga Indonesia emang sangat cocok itu untuk menyerap kedua paham tersebut. Harimbawan Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti mengadakan talk show bertema eksplorasi keanekaragaman, eksplorasi berbasis konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta arti penting lingkungan hidup. Kegiatan talk show ini dihadiri oleh dari banyak kalangan. Tujuan kami melaksanakan pembagian tanaman bibit ini agar memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa akan pentingnya lingkungan hidup. Apakah hutan menyediakan obat bagi peliknya peradaban manusia ini, ataukah hutan itu asal-usul dari kehidupan manusia, atau bagaimana pandangan yang lebih filosofisnya atau visi ke depannya itu? Pandangan filosofisnya, hutan ini kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Itu dan hutan ini itu bukan warisan dari leluhur nenek moyang kita. Gitu. Kalau kita identik menyebutkan warisan itu berarti adalah sesuatu yang harus kesannya dihabiskan gitu ya. Gitu, kita mengeksploitasi secara besar-besaran hutan tersebut. Tidak, bukan seperti itu. Hutan itu adalah asal muasal kehidupan itu ya, yang jelas yang pertama memang dari hutan, karena kan hutan ini kan menyediakan berbagai sumber kebutuhan ya. Gitu. Sumber utama bagi manusia itu. Bahkan ya, obat-obatan pun kita banyak mengambil dari tumbuhan di hutan. Gitu. Coba bisa dicek itu kandungan-kandungan obat-obat yang ada di industri farmasi itu pasti ada bahan dasarnya itu merupakan dari tumbuhan, dan tumbuhannya itu berasal dari hutan. Jadi intinya kalau kita mengambil kesimpulan hutan ini ya, hutan ini itu adalah bukan warisan dari leluhur nenek moyang kita, tapi hutan ini adalah sesuatu yang harus kita rawat dan kita lestarikan bagi anak cucu kita mendatang, itu agar anak cucu kita nanti ke depannya masih tetap sama bisa merasakan keindahan dan kelestarian alam hutan ini. Kang Asep, bisa diceritakan siapa tokoh kehutanan Indonesia? Tokoh kehutanan Indonesia yang penting ya dan turut ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah almarhum Bapak Sutarmo Harjowasono. Beliau almarhum selain turut andil dalam pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia, juga beliau terlibat langsung dalam persiapan kemerdekaan negara Republik ini. Ada museumnya nggak? Ada, untuk kawan-kawan yang lebih ingin mempelajari sejarah-sejarah secara detail dan rinci itu, kawan-kawan bisa mengunjungi Museum Manggala Wana Bakti
di Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta Pusat. Di sana banyak itu. Bahkan ada jati sudah umur ratusan tahun itu ada tersimpan di sana itu. Mungkin sudah umurnya lebih dari 100 tahun kalau saya tidak salah itu. Terakhir saya kunjungi itu. Jadi kalau ingin meruntut sejarah lebih lengkap dan detail, silakan kawan-kawan bisa langsung ke Museum Manggala Wanabakti. Seperti itu. Terima kasih Kang Asep. Iya. Asep bisa mengucapkan salam penutup. Untuk ini ya, ya mari kita tumbuhkanlah dalam diri. Kita harus, ya memang sebelum kita sayang itu ada kata cinta. Mungkin pertamanya kita hanya mencintai alam dan hutan. Tapi setelah tumbuh rasa cinta itu, kita langsung akan menyayangi alam dan hutan. Juga saat menyayangi itu, saya tekankan sekali lagi, berarti kita harus berupaya sesuatu yang terbaik untuk mempertahankan kelestarian alam hutan di Indonesia ini.